fisik, kimia, dan biologinya, dan juga daya dukung, daya tampung lingkungannya. Nah ini penting ini Bu Pike, terkait daya dukung, daya tampung lingkungan ini adalah salah satu faktor yang kita lakukan kajian dan dinilai. Ini mudah-mudahan sudah termasuk di dalam hasil dengan data yang mikro. Ya, baik. Karena ini Pak, kalau bertentangan nanti tentu kita ini nggak jadi. Baik itu risikonya kan. Sementara di sekelilingnya tambang juga ya kan? Iya, dan itu udah mikro, kita kasih ke mikro sekarang ini. Pemerintah kita itu, air kita itu, ya kan? Pemerintah kita itu. Dan debong air yang permen air tanah kita itu tingginya berapa? Mungkin DB tidak perlu diangkat itu. Iya. Sementara di SRH dengan yang makro, kita sebenarnya terbantahkan dengan mikro kan itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dadi. Ya itu salah satu pertimbangan saja, tapi tidak menghukum kalau ini tidak bisa, ya. Jadi tetap itu kita lakukan, masa kita sudah melakukan secara overlay-nya, kondisinya masih dalam kondisi sedang, gitu kan. Nah, dalam kondisi sedang ini betul kata Pak Dadi, D3LH kita Sumatera Barat itu skala 1/250.000, kan skalanya global besar, gitu. Karena provinsi aturan petanya segitu. Sementara untuk lokasi yang 6 hektar ini hanya titik aja mungkin, dan tentu kelihatan itu di dalam skala 1/250.000. Artinya ini masih global. Yang penting gambarannya kita dapat dulu, itu wilayah. Karena ini kita bicara itu Padang Pariaman jadinya kan, D3LH-nya Padang Pariaman, bukan D3LH-nya Nagari. Kan Nagari itu jadi yang kita bicarakan. Nah, itu maksudnya. Gimana menurut Pak? Sebenarnya D3LH ini kan penggambaran saja Pak. Jadi sebenarnya dulu sebelum biasanya dari ASDM kan sebelum dia diberikan izin itu kan juga sudah di overlaykan D3LH-nya untuk beberapa kegiatan tambang, itu sudah dari SDM sendiri sudah meminta pertimbangan dari DLH gitu. Nah, jika saat ini sudah ditetapkan IUP-nya, tentu yang kita bahas bukan boleh atau tidak bolehnya gitu, tapi bagaimana pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan sesuai dengan D3TLH-nya itu gitu. Jadi kalau misalnya D3TLH-nya menyatakan di sana misalnya penyediaan airnya tinggi, tentu pengelolaan yang kita lakukan tidak boleh melewati dari ambang D3TLH-nya itu gitu. Jadi bukan berarti tidak boleh melakukan, tapi harus ada upaya pengelolaan atau pemantauan yang kita lakukan agar untuk mempertahankan kondisi D3TLH-nya itu. Menurut saya seperti cuma tetap mungkin tadi ditampilkan masalah D3LH-nya kan, itu yang belum kelihatan di dalam dokumen. Iya. Nah, tinggal ditampilkan, tapi skalanya makro, pasti skala makro. D3LH di sana kan 1/50.000. Gimana dia mau menurunkan ke skala yang 1/1000 terus ke 2.000, kan jauh sekali. Iya, karena yang tersedia dokumen saat kita ini itu provinsi. Oke, kita harus akui itu. Padang Pariaman juga sudah punya D3LH itu. Tapi ada penataan lahan. Oke. Penataan lahan yang kali tadi ada backfilling, kembali Kita kembali backfilling. Nah, itu revegetasi itu tergantung nanti. Ya berarti kan ada dua tuh. Ya, revegetasi sama revegetasi. Terus di sungai nanti ada penataan beting. Untuk beralih fungsi menjadi pemukiman sebagaimana beliau sampaikan, boleh nggak tanpa ada reklamasi? Itu masuk reklamasi Pak. Iya, reklamasi itu revegetasi dengan penataan lahan, itu reklamasi Pak. Penataan lahan. Penataan lahan. Tapi ini bagian dari penataan lahan. Bagian dari penataan lahan. Jadi penataan lahan itu masuk backfilling, timbun lagi, mendatangkan lagi, dipadatkan lagi kalau memang itu berawal. Jadi itu termasuk dalam kegiatan reklamasi. Dan ada hitung-hitungannya. Berarti boleh kan? Boleh. Sekarang nanti apakah di tata ruangnya bisa nggak tuh perumahan? Nah itu yang perlu dipertanyakan lagi, karena kami siap aja mau diapain juga nggak apa-apa. Yeah. Kalau masyarakat itu semua mengatakan ini kota Nabu jadi pemukiman, gimana tata ruang? Boleh nggak gitu lah? Padahal itu hortikultura. Ya, tata ruang tadi PKKPR-nya hortikultura. Nah, yang pemukiman justru sudah dikeluarkan kan? Nah, siapa tadi ya? Tapi kalau memang di tata ruang mengatakan ini kan dasar di awal kan PKKPR, Ya. tata ruang dulu. Kalau tata ruang mengatakan tidak, ya tidak. Kami siap aja. Berarti kami ikutin bahwa ini hortikultura dan bisa untuk apa?
pemukiman. Kecuali memang masyarakat itu berkarya, kami Ya pemukiman tanpa izin gitu ya. silakan. Kalau kita kan punya maaf Pak, di tanah di Sumbar itu kan ini punya wilayah, punya tanah kemana lagi ya? Tidak bisa kami menjawab itu kan? Ya artinya yang bisa kita masukkan ke dalam dokumen metrik reklamasinya adalah penataan dan milik. Nah, ketika prakteknya nanti Bapak menjadikan pemukiman itu urusan mereka kan. Nah, jadi yang penting bagi kita di dalam dokumennya itu. Nah, terakhir terkait masalah jarak tadi, Pak. Jarak ini. Jadi jarak kita kan udah tahu Pak, kita tidak ada aspeknya, cuma dampaknya mungkin getaran, mungkin playground, mungkin kebisingan. Nah, itu yang perlu. Nah, ada kan? Kalau dari kebisingan yang 55 bps tadi Pak, itu kira-kira di jarak berapa itu? Kira-kira, Pak? Bisa masih terdengar atau tidaknya? Ya, sebenarnya kan nggak ada blasting kan? Ya. Ini kan cuma ini ya, ngeluh ya Pak ya. Dan pasirnya juga pasir ini cuma kan? Yang agak berpengaruh itu yang longsor Pak. Yang agak Pengaruh terhadap longsor. Yang agak apa namanya kita khawatir itu yang longsornya. Kalau di Kota Pariaman ini kan juga 50 sampai 100. Berarti kan ada tidak yang mungkin dia langsung berbatasan pemukiman. Ya. Satu, yang kedua yang namanya nambang itu tidak mungkin dia pakai stabilitas lerengnya itu. Ada di bola mungkin di SOP atau pokoknya itu perlu ditambahkan juga tampilan ya stabilitas lerengnya itu yang kalau dia langsung nol aja nggak mungkin lah karena nggak ada jaminan bahwa dia nol dari pemukiman juga nggak ada. Makanya Pak Eri tadi kan minta kestabilan lerengnya berapa kan? Ada hitung-hitungan tadi. Kan itu yang harus dihitung dulu nih. Dari perusahaan udah ngitung apa, dari konsultan dan hitung atau enggak, sehingga bisa ketahuan gitu kan. Bahasa jaraknya itu yang harus kita selamatkan berdasarkan hitung-hitungan tadi. Oh 50 meter. Nah itulah yang dikatakan kajian tadi kan, mesti ada kajiannya. Nah, kalau udah kajian mereka kita terima kan itu. Karena kajian itu sendiri belum ada dalam dokumen itu Pak. Yang dibaca? Jadi tadi hanya sudut 60 derajat. Ya. Maksudnya mungkin ada kalau lebih ini Pak, istilahnya mungkin di rencana segmen tambang nanti coba dibaca profil kalau bisa. Pas di PDB-nya itu kan ada rencananya. Itu kan apa itu? Ya sebetulnya maunya sampai di level berapa tambangnya ini. Kalau lebih lagi. Ketinggiannya tadi tingginya kan 70 katanya tadi, 75 elevasi. Kemiringan slope itu 60 gitu. Ya. Jadi katanya itu kan belum yang pakai apa namanya gedung, ini mungkin baru kering gitu. Kemudian dari elevasinya tingginya B-nya itu 20. Mungkin begini Pak, Bisa dibantu nggak itu nih? berdasarkan pertimbangan sebenarnya kalau dilihat dari rencana penama yang dilaksanakan itu hanya akan ada satu bench Pak dengan posisi ketinggian 20. Nah kalau berdasarkan kalau dengan teknik material yang lebih keras biasanya kan memang ada rekomendasi ketinggian itu per 5 meter, 10 meter dan 20 meter. Tapi kalau di sini kan hanya ada satu sekitar 20 per benchnya. Yang menarik di sini adalah dari hasil kajian geotekniknya itu rekomendasi kohesi material itu 45 derajat. Alasan saya kan dulunya silahkan masuk sekali dulu, tidak menunggu pengesahan gitu. Tapi yakin namun akan selesai 5 hari kan? Ya, kalau itu kan nanti jadi Pak. Untuk kamarnya kan setelah sidang kedua. Ya Pak? Setelah sidang kedua Pak, kamarnya. Pengembalian kami kamarnya itu setelah sidang kedua Pak. Oh, Bukan perbaikan sidang itu. kedua, kembalikan enggak. Setelah sidang kedua itu final. Final. Ya. Ya, tapi ini kan kami tolak, kami kembalikan. Iya. Dia mulai dari nol Pak. Oh, mulai dari awal mulai. Karena kita kan tolak ini Pak. Jadi nanti pada masukkan balik ke amdalnya ya. Ditolak. Artinya kan dikembalikan Bapak nanti kan dikembalikan untuk diperbaiki. Ya kalau diperbaiki selesai tak 5 hari. Nah itu mengerahkan waktu 5 hari. Di dalam setiap amdalnya jadi 5 hari ya. Ya, selama kan memang 5 hari Pak, tapi itu kan akan sudah sampai 5 hari. Bisa 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Cuman ikut ke masuk amdal itu Pak Kadis setelah yang final.
Yang final itu berdua masuk amdannya kalian. Kalau yang PPK kedua masuk amdannya kan. Ini kan di yang terbaru Pak, aplikasi yang lainnya setting terbaru, tidak ada slot sidang kedua Pak, tidak ada slot sidang kedua. Bagi kementerian UKFL cukup sekali sidang selesai, namun tidak mungkin bisa seperti itu gitu kan, menyederhanakan. Dan benar apa yang sampaikan Pak Zaki tadi, Pak Zaki akan menyampaikan setelah benar-benar final, setelah selesai rapat kedua baru Pak Zaki submit. Karena ketika Pak Zaki submit, kita juga diberi waktu 5 hari Pak. Kalau enggak nanti dia tersetujui secara otomatis. Jadi kita sebab ketika Pak Zaki tidak mengembalikan dalam waktu 5 hari, Pak Zaki mulai dari nol. Ketika di proses kami tidak terpenuhi 5 hari, maka tersetujui otomatis. Nah, jadi serba susah kondisinya sekarang dengan amdannya yang ya sesuai aturan lah sebenarnya gitu ya. Memang aturannya seperti itu gitu. Nah, jadi notifikasi mau posisinya di Pak Zaki nanti nih. Ini kan Pak Zaki belum mengembalikan Pak. Jadi menurut hemat kami, kalau kita tolak, prosesnya mulai dari awal. Pak Zaki input peta, input ini, input itu. Jadi sekarang gini aja Pak Zaki perbaiki semua, udah selesai semua baru submit, termasuklah setelah rapat. Walaupun lebih dari 5 hari. Karena nanti notifikasinya di Pak Zaki bukan dari kami. Nah, jadi nanti notifikasinya di situ, bagaimana mekanisme verifikasinya itu yang di Pemrakasa apa yang di konsultan? Di penyusun Pak. Di penyusun. Nah, kita belum pernah lihat bentuk notifikasinya Pak. Dikembalikan saja Pak, dikembalikan itu diperbaiki. Dikembalikan terbaiki ya. Karena posisinya setelah Pak Zaki submit itu cuma 2 Pak, diterima atau ditolak. Jadi tidak ada 3 poin ketiga sebagaimana versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya bisa diperbaiki. Jadi kalau Pak Zaki sudah submit, pilihannya cuma 2, tolak atau diterima. Ketika ditolak, Pak Zaki mulai dari nol lagi. Kalau terima langsung terbit PKPLH. Jadi kita lanjut aja di posisi Pak Zaki. Nanti sudah rapat kedua, perbaikan praktek dan segala macamnya Pak Zaki submit untuk bisa kita terima lanjut PKPLH. Iya. Ya. Yang tinggal Pak. Ya. Nanti poin 8 perlu apa tidak kali? Kira kalau